Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini, kami akan membahas tentang Kiai Haji Abdul Halim Lewi Munding, ulama, pejuang, pendiri Nahdlatul Ulama dan Laskar Hizbullah. Kiai Haji Abdul Halim atau Kiai Haji Abdul Halim Lewi Munding adalah salah satu dari 13 tokoh pendiri Nahdlatul Ulama pada tahun 1926. Sepanjang hidupnya, Kiai Haji Abdul Halim berkhidmat pada pengabdian dan perjuangan menyampaikan dakwah Islam ke masyarakat luas. Bahkan, Kiai Haji Abdul Halim juga berjasa dalam membebaskan bangsa dari belenggu penjajahan dengan cara menyampaikan kabar-kabar yang ia peroleh ke kota asalnya, Majalengka, Jawa Barat. Berkat sumbangsihnya itu, Kiai Haji Abdul Halim secara resmi ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Joko Widodo. Diketahui Kiai Haji Abdul Halim lahir pada tahun 1898. Ia merupakan putra dari seorang kepala desa bernama Kedung Wangsagama yang cukup disegani di wilayahnya dan ibunya bernama Nyai Satimah. Saat kecil, Kiai Haji Abdul Halim menyelesaikan sekolahnya di HIS Cirebon. Setelah lulus, ia melanjutkan pendidikannya ke berbagai pondok pesantren di Cirebon, seperti Pesantren Trajaya, Pesantren Kedung Wuni, dan Pesantren Kempek. Kemudian pada tahun 1914, saat usianya baru menginjak 16 tahun, Abdul Halim berkesempatan untuk menunaikan ibadah haji dan menimba ilmu ke tanah Hijaz selama 2 tahun. Selama di sana, Kiai Halim banyak belajar dari ulama-ulama tersohor. Salah satunya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani atau Imam Nawawi Banten. Selain belajar, Abdul Halim juga aktif sebagai anggota sekaligus pengurus Sarekat Islam Cabang Hijaz, yang kemudian selanjutnya melebur ke dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Setelah 2 tahun, Kiai Haji Abdul Halim kembali ke Indonesia pada tahun 1917. Sesampainya di kampung, Kiai Haji Abdul Halim kembali membantu orang tuanya demi meringankan beban penderitaan akibat penjajahan Belanda. Beberapa tahun berselang, pada tahun 1922, Kiai Haji Abdul Halim memutuskan untuk mengembara ke Surabaya dengan berjalan kaki selama 14 hari. Sesampainya di Surabaya, Abdul Halim kembali bertemu dengan senior sekaligus gurunya sewaktu ia belajar di tanah Hijaz, yaitu Kiai Wahab Jombang. Karena hubungan baik mereka, Kiai Haji Abdul Halim pun dipercaya untuk dijadikan pengajar di Nahdlatul Wathon di Kampung Kawatan 6, Surabaya. Selain mengajar, ia juga dipercaya untuk menjadi pengatur administrasi dan inisiator kegiatan belajar mengajar. Lewat Nahdlatul Wathon inilah Kiai Abdul Halim menyampaikan gagasan-gagasannya tentang interaksi sosial, solidaritas politik, dan wawasan kebangsaan dalam masyarakat. Setiap kali pulang ke Majalengka, Abdul Halim selalu mendatangi rumah-rumah penduduk untuk memperkenalkan, mengajarkan, sekaligus menyebarluaskan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selain itu, ia juga membagi-bagikan gambar dan surat kabar suara Nahdlatul Ulama kepada masyarakat di Majalengka dan sekitarnya. Pada tahun 1944, ia membentuk Hizbullah Cabang Majalengka. Kiai Abdul Halim membentuk Hizbullah Cabang Majalengka bersama dengan Kiai Haji Abbas Buntet Cirebon. Hizbullah Majalengka kemudian saling bahu-membahu bersama dengan kelompok-kelompok pejuang lainnya.
baik dari laskar-laskar santri maupun laskar-laskar pemuda lainnya, demi mempertahankan Republik Indonesia yang kala itu berada di bawah penjajahan Jepang. Lebih lanjut, pada 1955, Kiai Haji Abdul Halim pernah menjadi anggota DPR dari Partai NU Perwakilan Jawa Barat. Sejak saat itu, Kiai Haji Abdul Halim lebih menitik beratkan pada pemberdayaan warga NU Jawa Barat dengan membentuk berbagai wadah pemberdayaan masyarakat seperti Perkumpulan Petani NU, Perkumpulan Guru NU, dan pendirian lembaga-lembaga formal pendidikan NU di Jawa Barat lainnya. Pada tanggal 11 April 1972, akhirnya Kiai Haji Abdul Halim meninggal dunia dalam keadaan tenang dan hikmat setelah menunaikan ibadah sholat. Jenazahnya kemudian dikebumikan di kompleks pesantren Sabilul Khalim di Lewi Munding, Majalengka, Cirebon, Jawa Barat. Rahimahumullah Kiai Haji Abdul Halim, Lewi Munding. Sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa share, like, dan subscribe channel kami agar terus dapat mengikuti perkembangan update video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.